Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini alhamdulillahirabbil alamin kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan syariatnya, untuk menjalankan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hambanya yang bertakwa. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Marilah senantiasa kita memenuhi perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah, pada siang ini akan saya sampaikan materi khutbah belajar dari doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah, Khalilullah, orang yang dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu meniru contoh-contoh yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dalam berdoa. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah tercantum di dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 126 sampai 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahim Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa ummatuhu qalila tsumma astaruhu ila adzabinar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadza baladan amina, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Qala, Allah berfirman, wa man kafara fa ummatuhu qalina tumastaruhu ila adzabinar wa bisal masir. Dan kepada orang-orang yang kafir pun Allah katakan, akan aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa di dalam neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, belajar dari doa Nabi Ibrahim ini, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri yang kita tempati menjadi aman dan sentosa, aman dari segala mara bahaya,
termasuk di lingkungan kita ini. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan menjadi tempat yang barokah di antara kita semuanya, menjadi tempat yang aman untuk beribadah, aman untuk bersilaturahim dan sebagainya. Untuk itu sepantasnya sebagai orang yang beriman kita mencontoh apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doa ini. Mohon kepada Allah agar tempat yang kita tempati ini menjadi tempat yang nyaman bagi kita semuanya. Kemudian doa yang lain yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam ayat yang 127. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'idu minal bait wa Ismaila Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal yang kami kerjakan ini. Sungguhnya Engkaulah Zat yang mendengar dan Maha mengetahui. Nabi Ibrahim adalah Nabi kekasih Allah, Khalilullah yang dekat sekali dengan Allah. Dia pun berdoa. Doanya apa? Doa agar amal yang dia kerjakan ketika dia mendirikan Ka'bah, mendirikan pondasi dari mendirikan Ka'bah dari pondasinya. Artinya ketika dia mendirikan Ka'bah itu sudah ada pondasinya. Pondasinya itu adalah ketika Nabi Adam alaihissalam dulu pernah membangun Ka'bah, dan Ka'bah itu bangunan yang di atasnya lenyap ketika apa? Ketika datang badai pada waktu Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika sudah ada landasan dasarnya itu, Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah. Maka dia berdoa. Doanya ada apa? Doanya agar Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal soleh kami. Suatu pekerjaan yang besar dia meninggikan Ka'bah. Walaupun dia dekat dengan Allah, dia masih berdoa agar apa? Agar amal yang dia kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar amal yang dia kerjakan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari doa ini, maka setiap kita berdoa, kita selalu mohon kepada Allah agar apa yang kita kerjakan, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon kepada Allah, amal yang kita kerjakan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu amal yang kita kerjakan masih banyak kekurangan. Amal yang kita kerjakan kemungkinan masih ada sifat riyaknya. Amal yang kita kerjakan mungkin masih ada sifat ujubnya dan sebagainya. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan amal yang kita kerjakan ini mendapatkan rahmat darimu, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim AS dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimainaka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara untuk melakukan ibadah haji, dan terimalah taubat kami. Sungguhnya Engkau adalah Zat penerima taubat dan Maha kasih sayang. Belajar dari doa Nabi Ibrahim ini, maka seseorang yang beriman kepada Allah diharapkan juga mendoakan kepada yang lain, termasuk mendoakan kepada anak cucunya, mendoakan kepada keturunannya agar menjadi anak-anak yang soleh, menjadikan anak keturunannya menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Selalu mendoakan kepada keluarga kita agar keluarga kita menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh kita berdoa hanya untuk kita diri sendiri. Kita harus memikirkan juga kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka pun diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalankan ibadah, agar saudara-saudara kita dan keluarga kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa-doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya kita berharap semua yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ini menjadi suri teladan bagi kita semuanya. Pertama, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keamanan dari segala mara bencana. Lalu mendoakan kepada orang-orang yang kita cintai, selalu mendoakan kepada orang-orang yang kita sayangi, dan selalu berdoa agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita menjadi rahmat, sehingga kita semuanya nanti bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa adkhilna fi ibadika sholihin. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal